warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lexi Adiatna dari Agroteknologi 23.1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS saya di dalam kanal YouTube saya untuk mata kuliah pengantar ekologi tanaman, teman-teman. Nah, di sini teman-teman dengan dosen pengampu Encik Salmiati MPD PhD. Saya berasal dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, teman-teman. Pada tahun 2024 ini sebagai proyek UAS beta saya. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas sumber daya alam dan pengelolaan berkelanjutan pada mata kuliah pengantar ekologi tanaman dan pada proyek UAS kali ini, teman-teman. Nah, apa sih sumber daya alam? Nah, sumber daya alam atau SDA berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang, teman-teman. Sebelum lanjut, teman-teman harus mengetahui apa sih yang harus diperhatikan untuk SDA ini. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang, teman-teman. Yang kedua, tidak melampaui daya dukung lingkungan atau ekosistem, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan melaraskan kebutuhan manusia dan kemampuan mengolah dengan ketersediaan sumber daya alamnya, teman-teman. Nah, di sini sumber daya alam berkelanjutan itu ada 5, teman-teman. Yang pertama, kehutanan berkelanjutan, pertambangan berkelanjutan, industri berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata berkelanjutan, teman-teman. Baiklah, kita akan bahas yang pertama, yaitu kehutanan berkelanjutan. Nah, yang pertama, teman-teman, kehutanan berkelanjutan. Apa sih kehutanan berkelanjutan? Kehutanan berkelanjutan itu adalah tentang melindungi dan mengelola hutan untuk menyediakan sumber daya alam yang kita butuhkan sekarang dan di masa depan, teman-teman, seperti kayu dan air bersih, teman-teman. Nah, di sini ada salah satu contoh kehutanan berkelanjutan, yaitu hutan lestari, teman-teman. Bisa dilihat pada gambar yang berada di slide tersebut, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, ada pertambangan berkelanjutan. Apa sih pertambangan berkelanjutan? Pertambangan berkelanjutan merupakan praktik pertambangan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, teman-teman, masyarakat, dan perekonomian, sekaligus mengoptimalkan manfaat kegiatan pertambangan itu sendiri, teman-teman. Nah, contoh pertambangan berkelanjutan bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini, teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman, ada industri berkelanjutan. Apa sih industri berkelanjutan? Industri berkelanjutan itu, teman-teman, merupakan proses penciptaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem yang bebas polusi, ekonomis, aman, dan sehat bagi karyawan, konsumen, masyarakat, dan sosial, serta melestarikan energi dan sumber daya alam yang berada di dalamnya, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, salah satu contoh industri berkelanjutan, yaitu di industri fashion, teman-teman, di mana di industri fashion ini pakaian yang digunakan merupakan pakaian yang ramah lingkungan, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanian berkelanjutan, teman-teman. Apa sih pertanian berkelanjutan? Pertanian berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mempertahankan petani, sumber daya, serta masyarakat dengan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan menguntungkan, teman-teman. Nah, pertanian berkelanjutan, teman-teman, ada pertanian organik, rotasi tanaman dan polikultur, pengelolaan tanah, dan agroforestry, teman-teman. Nah, di sini salah satu contoh-contoh pertanian berkelanjutan, teman-teman. Bisa dilihat pada gambar, ada 4 gambar ini, teman-teman. Selanjutnya ada pariwisata berkelanjutan. Apa sih pariwisata berkelanjutan itu? Pariwisata berkelanjutan adalah konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seseorang wisatawan dan berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi tersebut. Teman-teman, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, pariwisata berkelanjutan itu ada di slide ini, ada 3 contoh. Yang pertama, Taman Wisata Pojok Kidul yang berada di Malang, yaitu Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat, dan Taman Nasional Tesonilo yang berada di Riau, teman-teman. Bisa lihat pada slide tersebut. Sekian proyek beta dari saya. Terima kasih teman-teman yang telah menonton proyek mata kuliah pengantar ekologi tanaman ini. Sebagai penilaian pada UAS kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan kepada Encik Salmiati yang telah membimbing
dalam mata kuliah pengantar ekologi tanaman. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.